Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Komariatus Solihah dan teman-teman. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yaitu dengan judul Pengetahuan Mahasiswa mengenai Pancasila Prakemerdekaan dengan subbab Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Prakemerdekaan. Dan ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami, masing-masing anggota kelompok. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 215030200111033 dan saya berasal dari Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Syahrul Arifin dengan NIM 2150302001111049. Asal saya dari Banyuwangi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Robani Al-Hafizi dengan NIM 21503020011082 dan saya berasal dari Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Aunilah Al-Mufti, NIM saya 21503020011095. Alamat saya dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dan saya Galuri Puspa Seruni dengan NIM 2150302011111023 dari Malang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, beserta wakil-wakilnya. Slide sebelumnya, tolong. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Via UB, Dr. Andes Andi Fefta Wijaya, beserta wakil-wakilnya, juga Kepala Prodi S1 Administrasi Bisnis Ibu Nila Firdausi Nuzula, dan juga dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami kelas 8CE, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Baik, selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada cover, yang kedua ada biodata kelompok, yang ketiga ada ucapan terima kasih, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada isi, yang keenam simpulan, yang ketujuh ada daftar pustaka, dan yang kedelapan ada lampiran. Baik, pendahuluan. Pancasila adalah landasan negara Indonesia yang hidup dan berkembang dengan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang berarti semua aktivitas yang terjadi di masa lalu berhubungan dengan yang terjadi di masa sekarang. Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum disahkan, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Sebelum bangsa Indonesia terbentuk sebagai negara di mana nilai-nilai tersebut berupa nilai adat, budaya, dan agama. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kemudian diadopsi dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, memahami Pancasila secara utuh dan hubungannya dengan penggunaan jati diri bangsa Indonesia, maka perlu dipahami sejarah Indonesia dalam membangun negara dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara karena merupakan terkait dengan sejarah pertempuran masyarakat Indonesia. Baik, terkait dengan tinjauan pustaka. Kami mempunyai 5 kata dalam tinjauan pustaka, 5 kalimat dalam tinjauan pustaka ini. Yang pertama yaitu adalah Pancasila. Pancasila secara etimologi memiliki arti berasal dari bahasa Sanskerta. Dan menurut Muhammad Yamin sendiri, dalam bahasa Sanskertanya memiliki 2 makna leksikal, yaitu panca yang artinya 5, dan sila dengan i dengan vokal pendek yang artinya batu sendi, dan vokal panjangnya i yang berarti adalah peraturan tingkah laku yang baik atau tidak senonoh. Kata-kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata susila yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, Pancasila dapat diartikan sebagai berbatu sendi 5 atau secara harfiah berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Berdasarkan penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa Pancasila dapat diartikan sebagai dasar atau landasan hidup yang berjumlah 5 atau yang berjumlah 5 unsur. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai kebaikan atau keberhargaan. Pancasila sendiri mempunyai berbagai nilai yang saling melengkapi satu sama lain. Serangkaian nilai tersebut
yaitu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai sistem ini mengakui nilai lainnya sebagai lengkap dan harmonis, yaitu akan selalu saling melengkapi. Lalu selanjutnya adalah pra-kemerdekaan. Sebagai falsafah negara, tentu saja Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber landasan bagi seluruh bangsa Indonesia yang terbentuk melalui budaya yang sudah ada sejak lama dan juga sudah diuji ketahanannya dari masa ke masa. Pancasila sendiri tersebut sudah terbentuk sejak masa kerajaan sampai masa penjajahan hingga masa kemerdekaan sampai dengan masa sekarang. Selanjutnya. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah peran mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan untuk memiliki peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus menerapkan dan menjalankan pedoman Pancasila dalam kehidupan akademik dan non-akademik, dalam kehidupan masyarakat, dan kepada pergaulan di sekitarnya. Mahasiswa diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang matang secara intelektual, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat dan bangsa. Untuk itu, mahasiswa diharapkan dapat menjalankan Pancasila dengan seutuhnya. Lalu selanjutnya adalah dinamika Pancasila dari masa ke masa. Nilai-nilai Pancasila terus menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Nilai-nilai tersebut dapat ditetapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa dan mengikuti perkembangan teknologi. Nilai-nilai tersebut tidak berubah, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang berarti Pancasila bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil metodologi. Untuk mendapatkan data pengetahuan mahasiswa mengenai Pancasila Prakemerdekaan, kami menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik berupa angket. Kami menggunakan sampel dari beberapa mahasiswa angkatan 2021 yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kami ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Indonesia mengenai Pancasila sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, tanggal 24 Februari, kami mulai menyebarkan angket melalui Google Form dengan target 22 responden. Seperti yang kita lihat pada layar, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kurang tahu bahwa Pancasila sudah diimplementasikan sejak Indonesia berada di zaman penjajahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa semakin mengetahui bahwa Pancasila sudah diterapkan pada masa penjajahan Belanda Portugis, masa kebangkitan nasional, masa penjajahan Jepang, dan juga masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pilihan opsi jawaban kurang tahu dan sangat tidak tahu cenderung berkurang dari zaman ke zaman. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa sudah mengetahui bahwa filsafat Pancasila sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, terutama sejak masa kebangkitan nasional. Selanjutnya yaitu Pancasila pada masa kerajaan. Nama Pancasila sudah ada sejak zaman Nusantara berbentuk kerajaan, tetapi memiliki makna yang berbeda dengan makna Pancasila pada saat ini. Pancasila pertama kali dibuat oleh Empu Tantular dalam kitab buatannya yang bernama Kitab Sutasoma. Pancasila memiliki arti berbatu sendi yang 5. Kelima kesusilaan itu adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, jika dihubungkan 5 kesusilaan yang ada dengan isi Pancasila sekarang, maka akan ditemukan korelasi di antara keduanya. Misalnya contoh yang pertama yaitu pada bagian tidak boleh melakukan kekerasan yang berkorelasi dengan Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian contoh yang kedua misalnya yaitu tidak boleh berbohong yang berkorelasi dengan sila keempat. Selanjutnya kemudian yang selanjutnya yaitu Pancasila pada masa penjajahan Portugis dan Belanda. Nah, masa ini dimulai ketika para pemuda di Indonesia menyadari bahwa seluruh Nusantara harus bersatu untuk mengalahkan penjajahan. Portugis dan Belanda
yang awalnya dikira oleh masyarakat Indonesia datang ke Indonesia hanya ingin berdagang, ternyata mempunyai maksud yang terselubung. Ternyata mereka ingin menjajah rakyat Indonesia dan memonopoli sumber daya alam yang ada. Di lain sisi, Belanda juga datang ke Indonesia bagian barat, tepatnya di Batavia, yang pada waktu juga dikira bangsa Indonesia hanya ingin melakukan kegiatan berdagang. Ternyata di balik itu semua mereka membentuk suatu organisasi, misalnya Belanda pada waktu itu membentuk yang namanya VOC. Ternyata dari sinilah awal mula penindasan terhadap rakyat Indonesia dimulai. Oleh karena itu, dengan berbagai kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia pada waktu itu menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Portugis dan Belanda. Namun pada waktu itu pedoman Pancasila belum terlalu nampak, terutama pada sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Yang selanjutnya Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama sebagai titik awal mula persatuan pemuda. Para pemuda di seluruh Nusantara menyadari bahwa perlawanan terhadap penjajah tidak bisa dilakukan hanya pada beberapa kelompok atau wilayah saja, melainkan persatuan nasional yang terdiri dari berbagai macam daerah di Indonesia yang bersatu melawan penjajah. Yang kedua yaitu tumbuhnya rasa nasionalisme. Kebangkitan rasa nasionalisme disebabkan oleh kebijakan-kebijakan para penjajah yang sangat menyusahkan rakyat pribumi pada saat itu. Masyarakat mulai peduli dengan sesamanya dan mulai tumbuh rasa nasionalismenya untuk bisa memberikan perlawanan kepada para penjajah. Yang ketiga, mulai terbentuknya organisasi pemuda. Masyarakat mulai menyadari bahwa perlawanan tidak hanya dengan fisik, melainkan bisa dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Lahirnya organisasi Budi Utomo memberikan dampak terhadap para pemuda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, lahirnya Sumpah Pemuda. Mulai terbentuknya persatuan pemuda dari berbagai daerah Indonesia membuat semangat untuk menyatukan para pemuda Indonesia untuk bisa melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Pancasila pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama itu adanya propaganda Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan bawa propaganda, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Propaganda tersebut merupakan bentuk Jepang untuk mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Indonesia atas kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, janji kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Jepang pernah berjanji untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Janji ini merupakan salah satu bentuk Jepang untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia untuk bisa membantu Jepang melawan sekutu. Yang ketiga, mulai dibentuknya BPUPKI. Setelah Indonesia diperbolehkan untuk memperjuangkan kemerdekaannya, maka dibentuklah BPUPKI sebagai badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan ini juga membahas tentang rencana dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Next. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pancasila merupakan 5 nilai dasar leluhur yang hidup berdampingan dan berkembang dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Perjuangan para tokoh bangsa untuk menguatkan fondasi negara membutuhkan pemikiran kritis dan juga perjuangan yang berat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai Pancasila, khususnya pada kalangan mahasiswa, dapat dikatakan masih kurang. Masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tertanam di dalam jiwa bangsa Indonesia jauh dari masa kemerdekaan. Hal tersebut tentunya disayangkan mengingat dengan mempelajari sumber sejarah Pancasila ini, kita dapat mengetahui dari waktu ke waktu seperti apa asal-usul Pancasila itu. Dengan mempelajari sumber-sumber sejarah Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa ini, kita juga dapat memantapkan semangat kebangsaan para pelajar sehingga menjadi penyemangat dan pedoman utama bagi calon-calon penerus kepemimpinan nasional di berbagai bidang dan jenjang. Daftar pustakanya dapat dilihat di dalam layar. Sekian dan terima kasih kepada
Pada para penanya dipersilahkan. Bagi yang bertanya, silakan raise hand. Oke, untuk penanya pertama, Maisen Brian, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apakah Pancasila dapat beradaptasi di perubahan dunia yang semakin liberal ini, dan bagaimana cara Pancasila dapat beradaptasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Brian. Lanjut ke penanya kedua, yaitu Ega Dwi, silakan. Baik, jadi saya mau tanya, untuk pada masa kerajaan kan terdapat Pancasila yang memiliki makna sedikit berbeda. Nah, apakah kelima sila tersebut tersebar luas dengan baik di seluruh Nusantara walaupun media komunikasi belum secanggih sekarang? Jika iya, bagaimana caranya pada saat itu untuk menanamkan nilai Pancasila? Oke, terima kasih Ega atas pertanyaannya. Yang terakhir silakan Clarissa Rafa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana penerapan Pancasila pada saat prakemerdekaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Clarissa atas pertanyaannya. Kami akan menjawab dari masing-masing pertanyaan. Saya Galuh izin menjawab pertanyaan dari Maisen Brian, yaitu apakah Pancasila dapat beradaptasi di perubahan dunia yang semakin liberal ini dan bagaimana caranya? Iya, tentu saja. Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Meskipun begitu, kita harus tetap cermat dalam menyikapinya dan tetap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli, juga untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Caranya dengan masyarakat tetap harus mampu menyesuaikan sistem nilai Pancasila yang dianut dengan perubahan yang ada. Dan juga masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh pemimpin dan dinamika masyarakat. Terima kasih. Apakah menjawab, Brian? Baik, jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih. Terima Saya kasih. ingin menjawab pertanyaan dari Clarissa, itu bagaimana penerapan Pancasila pada masa prakemerdekaan. Jadi saya akan membagi dua, yaitu pada masa kerajaan dan pada masa penjajahan. Pada masa kerajaan penerapannya seperti misalnya pada waktu itu masyarakat pada masa kerajaan sudah mengenal namanya keyakinan seperti keyakinan Hindu, Buddha, Islam, dan juga mereka selalu bergotong royong terus saling bekerja sama dalam mempertahankan kerajaannya masing-masing dari serangan musuh dari luar kerajaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu pada masa penjajahan, seperti tadi misalnya pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, pada waktu itu masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya rasa persatuan, dan akhirnya mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan penjajah mereka harus bersatu, seluruh Nusantara harus bersatu. Jadi pada waktu itu timbul cikal bakal rasa persatuan di masyarakat Indonesia yang akhirnya akhirnya bakal menjadi cikal bakal munculnya Pancasila sila ketiga, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan Ega. Pertanyaannya, apakah pada masa kerajaan sila-sila tersebut sudah tersebar luas di Nusantara? Tentunya menjawab pertanyaan tersebut, bahwa sebenarnya Pancasila itu bukan disebarkan di Nusantara, tetapi sebenarnya sudah dibentuk dari daerah yang masing-masing. Seperti kita ketahui, Pancasila sendiri berasal dari Pulau Jawa, yaitu oleh Empu Tantula, yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Tetapi sejatinya dalam praktiknya sendiri bahwa Pancasila tersebut sudah dibentuk di setiap daerah masing-masing. Jadi dasarnya bahwa Pancasila tersebut tidak disebarkan, tetapi dapat terbentuk di setiap daerah masing-masing yang nantinya menjadi satu kesatuan bahwa Pancasila tersebut. Jadi, apakah menjawab, Ega? Baik, terima kasih kepada para penanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. dan teman-teman sekalian semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.